Udah kelihatan kan tuh recording? Iya. Oke. Ini kelihatan gak sih? Aku pakai HP nih soalnya kalau pakai laptop gelap banget. Oh, ya udah, Belum. oke. Tadi aku mau bilang Aku apa tuh? kelihatan nggak? Kelihatan. Apa tadi? Oh ya, biasa aku mulai dengan salam, tolong dijawab. Sama untuk Waalaikumsalam. perkenalan, ya belum. Terus untuk perkenalan ya bisa nama, domisili, sama kesibukan. Oke? Oh, iya. Sip. Oke. 1, 2, 3. Oh, itu buat aku. Ini kalau kamu gue lu Bebas, atau gimana sih? santai aja. Aku pasti bilang aku kamu gitu, dan lawan Oh, iya. bicara aku bilang gue lo, it's okay. Oh, aku ngikutin berarti. Santai. Ya, boleh perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Oh, Saya belum. belum pembukaan. Tadi Saya lu belum ngapain? pembukaan. Tadi aku briefing Tadi bentar. kayak langsung diarahin ke sini. Ya udah, oke. Ya, gini lah Sorry. pemirsa tanpa briefing, Sorry. tanpa apa-apa, langsung direkord saja. Iya, biasa recording terus kayak sedikit briefing. Ya biasa aku cut lagi kan di depannya. Oh, kita sambil jalan aja biar kesannya real gitu. Gila sih, gila. Gak. Aku pasti potong sih pasti. Iya, Wah, aku kalau gitu minta diturunin aja nih, take down nih kalau dipotongnya terlalu parah. Gila. Beneran gak ya? Gini satu-satunya dia minta angkat. Oke. Ya udah, oke, bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak mau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau ngomong apa? Aku bisa menyensor diri sendiri kok, misalkan mau uncut version. Keren, aku kayaknya nggak bisa. Bisa wes ya, ini ada dorongan tersendiri ya untuk yang lain. Aduh, oke. Oke, udah stop. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman SD saya yang bernama Rizky. Hai Rizky. Oh, hai. Aneh banget. Hai Anda di sini tuh aneh banget. Sorry. Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik, gini-gini aja. Walaupun kayaknya sih pernah kena COVID tapi nggak sadar gitu. Subhanallah. Terus? Serius, jadi waktu habis wisuda itu kan balik ya dari Surabaya. Ini sempat badan tuh agak pas kita berhenti di Semarang dulu, mampir silaturahmi, ada om di sana. Mulai dari situ ke badan tuh kayak nggak enak tuh ya. Apa agak demam, tapi paling flu aja, walaupun agak takut juga gitu. Jadi ketika sampai rumah ya berusaha jauhin diri dari keluarga di rumah, di rumah tuh di satu tempat aja gitu, puter-puteran, sekuplekan tuh di situ aja gitu. Nah, sampai suatu ketika tuh indera penciuman sama perasa itu nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Baca artikel juga, oh ini tanda-tanda COVID gitu. Tapi pada waktu itu bulan Maret 2020, itu tuh belum kayak masih simpang siur lah gejala-gejala COVID itu ya gimana aja. Sampai kalau sekarang sih udah pasti hilang penciuman, hilang perasa, ya udah pasti COVID gitu. Kayak gitu. Aku udah bilang tuh sama orang tua, nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Gimana nih kalau aku baca di artikel ini COVID, tapi orang tua aku ya udahlah ini positif nih. Waktu itu kebetulan sudah membaik, jadi udah demamnya itu sudah membaik. Berapa lama baru hilang indera penciuman sama nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Ya udah, tapi karena waktu itu badannya nggak apa-apa, udahlah coba lihat aja dulu. Nggak usah rumah sakit, kan takutnya malah di rumah sakit kenanya lagi. Di sini nggak apa-apa, di sana malah kenanya di rumah sakitnya gitu. Kan sumbernya malah banyak di situ. Kayak gitu kan. Udah setelah berapa lama, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Gejala lainnya nggak ada sih, kayak misalnya yang apa ya, sesak napas gitu ya, itu nggak ada. Nah, jadi setelah ya udah baru sekarang kepikiran orang-orang di rumah tuh jangan dulu COVID ya, tapi beberapa belakangan ini kan udah beberapa kali PCR juga karena harus ada keharusan ya. Itu hasilnya semuanya negatif. Walaupun kalau cuman yang tes apa tuh yang cepat tuh? Swab. Di Indonesia tes. Nah, enggak. Di Indonesia tes tuh ada 3 tuh, ada yang jadi swab, paling PCR. akurat tuh yang PCR. Yang kedua ini tuh antigen, itu baru-baru ini. Yang dulu tuh antibody. Antibody itu positif mulu. Jadi kalau PCR sih enggak. Jadi udah kita positifnya aja. Mudah-mudahan sudah kebal dari COVID. Amin.
Tapi emang itu serem juga sih. Kalau nggak pernah, maksudnya itu aneh banget ya rasanya. Kalau nggak tiba-tiba tuh nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa tuh, itu aneh banget. Rasanya tuh waktu lagi makan opor. Opor kan wanginya kan kemana-mana ya. Iya, santan, benar. Lagi makan, ini kok waktu itu masih bisa ngerasa dikit. Ini kerasa ayam, itu nggak cium bau apa-apa. Itu beneran aku masuk hidung. Aku bener-bener yang berbau pot, aku cium, kok nggak cium apa-apa gitu. Lama-lama makan juga, ya udah, ini tekstur ayam, ya. Ini tekstur nasi, ya udah, tapi nggak ada rasanya. Gitu, nggak bisa. Waktu itu pas udah mulai bisa nyium lagi, gitu nyium sabun, mandi. Kok nggak wangi? Ya, wow. Kalau sabun digini-gini, iya. Akhirnya gitu udah mulai tuh senang banget. Akhirnya bisa nyium lagi tuh. Emang tuh nikmat tuh, emang kalau begitu hilang baru ini ya. Berasa ya. Betul. Kalau enggak sih biasa aja. Nyium nggak dipikirin gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Itu sekitar berapa lama? Seminggu ada? Berapa ya? Nggak terlalu ngitung sih, tapi udah kayaknya sih cukup lah. Hitungannya mingguan ya kayaknya. Maksudnya tapi nggak minggu kayak sebulan gitu. Oke. Seminggu 2 minggu. Ya kayak gitu. Badan juga agak demam, lemas. Tapi kan aku kan karena biasa demam gitu, ngerasanya sih ada demam nih. Kayaknya kita tidur, makan yang banyak, istirahat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Iyalah, banget lah. Masya Allah. Ada ceritanya. Siap. Wih. Oke deh. Terus ini, singkat cerita kalau dari aku, kita kenal SD dan berarti tadi kan kita juga sebelumnya udah ternyata kita satu kelas 3-4 kan ya. 3-4. Itu kan belum di-record, harus diceritain lagi nanti. Ya boleh, sekarang diceritain. Oke, kita ceritain. Kita ternyata kelas 1, aku bedakan 1424. Kamu 1222. Ya, 1-2. Ya kelas 1 pasti kelas 2-nya itu sama, nggak dicampur kelasnya. Betul. Terus kita kalau kelas 1-2 pasti langsung 22, 24. Betul. 1-2 tuh kayak gitu. Terus 34, kamu juga 34 ternyata. Aku 43. Terus kalau 42. Terus 5, aku 54. Ya 54. Aku 64 terusnya. 63 ya. Iya, terus sebenarnya itu sih, masa karena aku emang nggak begitu deket sama Rizko lo, jadi emang sebenarnya aku tuh kalau misalkan baca gitu, ya emang baca dan akhirnya manggil kan akhirnya Rizko lo, terus kata Rizko lo, manggil Rizky aja gitu kayak, oke, dicoba sih, saya masih mencoba sih. Ya itu ketahuan banget, kita akhirnya dekat ya. Lumayan. Nggak ada teman-temanku yang manggil full Rizko lo itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya udahlah, saya dijadikan satu-satunya nggak apa-apa. Soalnya kayak tadi aku nyoba Rizky kan yang pertama tuh kayak, soalnya dari SD selalu kalau ingat Rizko ya udah literally aku Rizko gitu. Kebayang nggak? Ini seperti kita tidak pernah bertegur sapa ya? Enggak, aku ada satu cerita yang masih aku ingat tapi itu sih. Takutnya. Dan kita kontak terakhir ya SD sih. Aku literally setelah SD lulus nggak tahu menau lagi sih. Gitu. Aku tahu gimana caranya. Ya mungkin kan dari kembaran aku ngelala, dia 63 kan soalnya. Enggak, maksudnya enggak juga, maksudnya aku tahu, maksudnya secara general kamu SMA di Thailand, ini tuh kuliah di Jerman. Mana ya? Ya sama sih sebenarnya kalau secara general iyalah pasti kayak mungkin dari teman-teman SD yang lain kali ya. Iya, bisa banget. Jerman kan Alif Raca kan juga ke Jerman. Alif Raca genau. Betul. Oke. Beda kota nggak sih? Beda. Jauh. Dia kanan, timur, aku kiri, barat. Dia ibu kota kan Berlin. Nggak pernah ketemuan gitu? Pernah 3 atau 2 kali gitu. Pernah kok. Dari 4 tahun 3 atau 2 kali. Oke. Ya kan dia sibuk. Dia tuh sibuk. Nggak tahu deh. Sama aja. Tapi aku pernah ketemu dia juga waktu dia ke Surabaya. I see. Tahun berapa ya? 2019. 18. 18. Oke. 18. Ya, siap. Oke. Sip, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya. Sekarang aku persilakan Rizko untuk memperkenalkan diri. Nama dulu. Oke. Ya, nama saya Rizko Yusuf Noval.
Biasanya dipanggil Rizky ya, itu official Hmm. nickname-nya Ya. Rizky. Baru-baru ini ada panggilan yang lain. Ya, silahkan dicari tahu sendiri nanti. Ya, so misterius banget. Aduh. Domisili kota Depok yang terpaksa cinta. Dan kerjaannya sekarang kesibukan sekarang sih ya kerja, tapi sekaligus mencari opportunity yang lain kalau ada. Siap. Siap. Terus SMP kamu bento kan? Atau? Iya. Sampai bento. Ya aku malas soalnya Bangor tes jauh lagi. Tapi kamu maksudnya waktu mau daftar SMP sempet tahu ada Bangor gitu, ada sekolahnya sampai 2. Kesannya gimana gitu ya, tahu lah. Tahu lah, tapi aku Enggak. malas aja tes. I see. Soalnya kalau aku sendiri, kenapa? Ya, lanjut. Kalau aku sendiri emang pengen banget SMP 3, kita malah tahu SMP 2 tuh pas akhir-akhir, itu pun kita tuh kayak baru daftar tuh di hari terakhir sih, saya ingat aku sore pula lagi, dan alhamdulillah masuk gitu sih. Kalau di sekolah Iya, emang dari awal berarti enggak gitu? Enggak, aku tahu ada bento bagus juga, lebih dekat lagi dari rumah, ya udah. Udah pikirannya gitu doang. Bocah ya. Tapi kan jauh juga rumah, Jati Jajar, Simpangan Depok. Rumahmu kan lebih dekat. Jati Jajar. Ya. Rumahmu di Tole kan ya? Tole ya, bukan Kali Mulia. Itu Tole ya? Serius? Iya, Kali Mulia. Ingatan gue udah blur berarti. Oh, Kali Mulia masuknya dari mana? Raden Saleh Raden Saleh bisa, terus ke belakang atau nggak dari KSU? terus Kamu tahu belakang kan? KSU nggak? Tahu lah. Iya. Iya, bener kan, lebih dekat. Iya sih. Aku dari Simpangan harus melewati berbagai macam titik macet dulu. Wow sekali, ke Semansa aja saya malas. Titik macetnya banyak banget. I see. Jati Jajar jauh lah sih. Tapi kan Jati Jajar maksudnya sama-sama Semansa kan Nabila Elvanya kan? Iya, Dinda. Oh, manggilnya Dinda. Aku baru dengar. Iya deh, dia nama panggilannya dulu Dinda deh. Ini ya nama. Iya, soalnya kan keluarganya kan orang Jawa. Oh. Kalau nggak salah tuh, jadi dia tuh dipanggilnya tuh Dinda, kayak Adinda gitu loh. Terus Dinda, aku tahu karena tetanggaan, sama Jajar kan, dekat lagi. Ya, ibuku kenal juga sama ibunya, kayak gitu-gitulah. Tapi sampai sekarang aku doang tuh yang manggil dia Dinda kayaknya, yang lainnya manggil pada Nabila. Iya. I see, oke. Terus SMA di Semansa tadi kan, sama Depok. IPA pasti kan? IPA. Enggak yakin banget pasti iya. Pasti kan, pasti. Iya, yakin kok, coba kayak memastikan. Terus bisa aja aku pilih IPS. Iya sih, bisa jadi ya. Out of nowhere gitu kan. Ya ampun. Terus ini aku mau nanya ini, kuliah kamu ngambil jurusan apa? Teknik Kelautan. Teknik Kelautan. Bingungan. Teknik Kelautan. Oke. Bisa. Iya, apa itu? Ya, betul, bisa tolong dijelaskan apa tahu. itu? Semua orang reaksinya sama. Oh, coba kita tebak-tebakan dulu. Menurut kamu, teknik kelautan itu ngapain? Di bagian tekniknya. Ya. Tapi kerjaannya di bagian kelautan. Bikin ini kali ya, kapal gitu. Terus kayak operasional kapal, lebih ke situ. Yeah. Itu yang bayangin aku. Gimana? Nggak jauh sih. Jadi di ITS ada namanya teknik perkapalan. Ya. Nah, teknik perkapalan itu kerjaannya yang kayak kamu sebutin tadi. Oke. Nah, kita ini teknik kelautan itu pecahan dari teknik perkapalan. Jadi dulunya tuh cuma ada teknik perkapalan. Terus akhirnya terbagi jadi 4 jurusan. Oh, oke. Salah satunya jurusanku teknik kelautan. Ya. Nah itu jadi intinya dia itu konstruksi kayak teknik sipil. Okay. Areanya offshore dan onshore, jadi di pantai dan lepas pantai. Ya, secara general kayak gitu. Oh, I see. Tolong jelasin lebih detail nggak sedikit lagi deh. Onshore itu bakal kayak ngapain kerjaannya? Offshore kayak onshore misalnya bangun seawall. Tahu kayak dinding yang biar misalkan ada ombak gitu ya. Tidak mencapai ke batasan tertentu. Oh, I see. Itu salah satu namanya bisa seawall namanya. Seawall. Juga bikin namanya itu jetty. Apa tuh?
fungsinya tuh kayak ini bisa sambil kalau pakai laptop enak bisa. Atau nunjukin ya? Iya, susah. Itu sebenarnya fungsinya tuh dua. Yang pertama tuh nahan erosinya. Erosi. Jadi kan pasti kan erosi kan pantainya. Ini kan karena biasanya tempat-tempat penting nih buat pelabuhan atau tempat rekreasi lah. Jadi tuh nggak boleh mundur tuh garis pantainya. Jadi nanti jadi ini misalnya nih ini pantai nih, kelihatan nggak pantai? Kelihatan. Karena ini kedepannya nih ada jetinya nih. Jadi nanti pasir-pasirnya tanah itu ketahan di sini. Itu sekalian dia bisa juga jadi misalnya tempat tambak kapal. Jadi kan ini kan dia menjorok nih, dia ditambah-tambah gitu. Itu model onshore. Breakwater sesuai namanya ya, breakwater pemecah gelombang. Jadi kan kalau di pelabuhan airnya sebaiknya tenang ya, nggak begajulan gitu kan. Akhirnya jadi ada pemecah gelombang namanya breakwater sih, versi lebih dikenalnya breakwater. Offshore berarti ya. Kalau offshore itu mulai dari oil and gas itu bikin rig. Tahu rig nggak? Enggak. Tapi masih sering dengar. Ini parah banget ya pengetahuan umumku, maaf loh. Enggak, ini emang bukan pengetahuan umum. Platform tempat atau semacamnya. Yang paling gampangnya nih, ini laut. Ini dasar laut. Oke. Ini permukaan lautnya nih. Ya. Nah, nanti ada bangunannya begini nih. Bangunan, oke. Ya, jadi ini nancep gitu. Iya. Ya, misalnya kakinya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, gini nih. Ya. Ya udah. Ini 1, 2. Rignya itu apa? Biasanya dianggap keseluruhannya. Ini buat ngebor minyak gitu misalnya. Iya. Gitu, ngebor minyak atau gas. Ya, jadi ya udah gitu. Jadi kayak apa ya? Ya anggap aja ini ada stick 4 nih. 1, 2, 3, 4. Di atasnya rata. Platform namanya. Tancapin aja tuh. Itu versi yang tidak floating ya. Tidak floating. Terpancang. Ya. Dan nanti ada lagi versi dia floating. Jadi dia mengapung. Kayak gitu. Ya, wow sekali itu emang teknologi. Sampai sebenarnya apa tuh? Tahu aquaculture nggak? Enggak, apa itu? Aduh, nah aku merasa amat sangat ini loh. Sedikit sekali pengetahuan. Ini nih. Apa tuh? Aquaculture tuh gampang. Kayak kolam. Ya. Tapi di tengah laut. Jadi itu buat ngembang biakin ikan. Oh, wow. Iya. Oke. Jadi kayak biar lebih natural gitu kan. Ikan-ikan yang emang ikan laut gitu. Ya udah. Diternakin lah istilahnya di situ. Ternakin. Oh, wow. Oke. Gitu. Ya kolamnya ngambang gitu kan. Ya. Siap. Kalau dari aku tangkep nih ya, berarti teknik kelautan itu kamu tuh lebih neliti si lautnya gitu. Kayak istilahnya yang tadi teknik perkapalan, kita neliti kapalnya. Kalau ini berarti literally ke lautnya gitu. Atau benar? Atau benar? Konstruksinya sebenarnya. Konstruksinya di laut. Jadi konstruksi bangunan-bangunan yang tadi itu kan semuanya sebenarnya bangunan. Iya udah konstruksi itu. Oh, I see. Seru. Dari desain, membangun, maintenance segala macam. Ya itu kalau skop secara luas ya. Benar-benar luas. Itu aku ambil benar-benar luas. Ini pelajarin ya tahu lah seperintil aja. Oh, I see. Ya. Kalau boleh tahu kenapa milih itu teknik kelautan? Oke. Dulu ya. Waktu cari jurusan itu cuman mikir mana nih jurusan yang paling menarik, paling interest gitu ya. Dan kalau bisa ada di luar UI jurusannya. Karena bosan kan hidup di Depok mulu. Sekolah numpang lahir di Bandung. Mulai dulu TK, SD, SMP, SMA di Depok. Masa kuliah di Depok juga di UI. Nah, dari list berbagai jurusan, terus ketemu di teknik kelautan. Penjelasannya gitu doang. Istilahnya dia bisa konstruksi bangunan di pantai dan lintas pantai. Dulu
pikirannya cuman gila banget nih, apalagi laut tuh ada di mana-mana gitu ya. Iya. Tapi kerjanya bisa jalan-jalan nih, bisa dari tempat ke tempat lain. Wah, karena aku suka bukan suka sih, suka dan pengen jalan-jalan lebih besar daripada ininya. Oh, ada mana-mana nih. Udahlah, aja. Udah itu doang pilihannya. Iya, jadi aku tuh SBM, yang ujian SBM. Aku cuma teknik kelautan doang. Nah, pilihan pertama FTSL ITB. Sebenarnya aku maunya ITS. Tapi karena orang tua ya udahlah. Jadi pertamanya FTSL ITB, keduanya teknik kelautan ITS. Kan bisa 3 ya pilihannya ya. Oke. Kayaknya nggak ada. Teknik kelautan kan cuma ada di ITB, di ITS, di Hasanuddin. Hasanuddin apa jauhan, Makassar. Di mana Hasanuddin? Udah ITB, ITS. Gue sebenarnya ini yakin nih nggak nambah lagi, cuma 3 aja. Ya, terus terima gimana? Udah, coba lagi depan. Tapi aku bilang, aku janji tahun depan full semua diisi 3-3-nya. Gitu. Jadi maksudnya kalau ya bakal usaha terus gitu. Nah, dia yang kebetulan ini nggak ada ujian mandirinya. ITS ujian mandirinya habis ini kan, habis apa? SBM. Dan itu pakai nilai SBM, jadi tinggal masukin daftar nama aja. Gitu. Gue mau ujian-ujian yang lain di antara SBM sampai keterima kan lama ya. Ujian-ujian yang lain enggak. Yakin nih ada kalau disebutin lah macam-macam udah. Kecuali ntar mau keterima tahun depan dia ada. Aku bener-bener seluruhnya aku cobain. Udah kayak gitu. Ya alhamdulillah ya keterima. Sih. Terus aku mau ini dong nanya sedikit skripsi kamu ngebahas apa? Temanya keandalan, reliability. Oh, oke. Jadi jadi dia keandalan terhadap platform yang tadi aku jelasin. Oh ya, platform. Yang terpancang tapi bukan yang float. Jadi kalau terpancang itu nancep ke dasar laut, ke seafloor-nya. Itu terhadap gempa. Oh wow, oke. Jadi intinya kalau ada gempa, berapa persen kemungkinan dia akan tetap bertahan, tidak kolaps, dan berapa persen kemungkinan dia kolaps. Ya, intinya gitu. Iya sih, keren sih. Oke, terus boleh tolong sedikit dijelaskan? Kedengeran aja susah. Kedengeran aja susah. Ya, aku mau nanya, kenapa? Kenapa? Enggak. Tadi kedengarannya susah, kenapa emang? Oh, iya, sebenarnya sederhana. Oh. Iya. Enggak kayaknya, ya namanya juga skripsi S1 lah ya. I see, benar-benar. Maksudnya kayak orang luar seperti aku pasti kayak wow banget kan. Oke. Tapi ngerasanya biasa aja. Rasanya biasa aja. Siap. Nih apa? Aku mau tanya ini. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya di bagian apa? Kerjanya finance control. Oh, bingung lagi. Oke. Itu apa tuh? Ya memang finance control di bidangnya industrinya telekomunikasi. Di Depok, Jakarta. Ya, ini ikut bapak sih. Jadi kan waktu itu kan pandemi, kerjaan sulit ya, susah. Ya udah, kebetulan ada kosong, ditarik sama bapakku di tempatnya. Oke. I see. Oke, aku sekarang ini berarti flashback sedikit ke SD. Ada ini nggak first impression atau yang kamu ingat dari Lululala? Jujur, aku tuh nggak pernah inget ya ketemu orang pertama kali. Oke. Serius, aku tuh nggak pernah inget gimana pertama kali ketemu orang tuh di mana itu tuh nggak pernah sampai. Jadi ya kalian juga kayak gitu. Aku cuma inget ya yang aku tahu SD pasti aku kenal semua anak-anaknya. Satu angkatan. Termasuk kalian kan di antara 2 pasang kembar ya. Lala sama Sawa. Itu kan sama kenalnya kelas 3. Udah keingetnya paling kembar. Itu doang ya. Kita
kita jarang berinteraksi deh. Kayaknya iya. Jujur iya nggak sih? Betul banget sih. Halo? Iya. Kenapa? Iya betul banget, kita jarang amat sangat berinteraksi. Maksudnya ya aku aja panggil kamu di sekolah. Iya, bener. Aku juga kayaknya kebanyakan main sama cowok deh. Iya benar itu sih. Kau dulu sekolah apa? Kan aku salah drum band. Enggak, Enggak ada sempat sekolah. beberapa kali Nggak tapi ikut. terlalu males. Nyobain Hmm. itu belum males. Tapi kan dulu kan dia mainnya kebanyakan pas istirahat pasti langsung kabur lah main. Kalau nggak benteng ya kita kumpet kan. Pasti tahu lah ya. Iya, iya Sampai benar. kelas 6 tuh di band gara-gara Ali Praca. Apa? Main apa benteng? Atau main benteng aku ikutan Main kok. semuanya di band gara-gara dia. Kamu nggak tahu? Hmm. Wah, dia udah pernah diundang di sini tuh. Udah, tapi Wah, aku nggak nanya ke situ. pasti kalau belum disuruh klarifikasi tuh. Biar aku cerita sana kan wah apa gitu biar ada cerita aja enggak. Jadi kan dulu kelas 6 nih. Untung Iya. udah umur tua jadi slow aja di band. Iya. Kelas 6. Iya. Mainnya tuh benteng kalau nggak salah. Bentengnya itu depan 63. Iya. Ini kan 63 kan pagar masuk belok kiri tuh. Betul. Nah, depannya kan got tuh. Iya betul. Got dalam, terus naik ada tempat duduk. Iya Tahu nggak? betul. Tempat duduk yang Tahu-tahu yang ada pohon kan? dalam pohon Iya gitu kan, benar. dalam pohon. Nah, di tempat duduk itu ada pot-pot ya? Iya. Mungkin nggak ada pot-pot. Nah, dia tuh mau ngebentengin. Jadi kan dia ngelompatin itu tuh. Iya. Masuk dari lapangan. Iya. Lompatin itu dong. Iya. Bangku itu dong. Tadi bangku. Dan dia tuh kepleset. Lututnya kena ujungnya yang ini kan lantai, ini selokan itu kan. Parah tuh sampai katanya tulangnya sampai kelihatan. Itu tahu. Aku Iya, lupa ininya korbannya siapa. Iya itu dia tuh Praca. Akhirnya ya udah di band kita nggak boleh main-main. Itu semester 1, semester 2. Kapan ya? Nggak tahu yang pas Nggak kelas tahu. 6. Oke. Karena kan bentengnya di situ dan ingat banget ya udah akhir masa sekolah jadi nggak boleh main juga ya. Nice sih. Aku pernah dengar sih ada yang jatuh gitu kan. Cuma literally nggak tahu kasusnya gimana. Iya, ada Praca tuh. Kayaknya aku juga di situ deh. Mas lagi main juga. Ya sama lah kan main. Kayaknya Alif kelasku deh. Waktu kelas 6 itu Alif. Iya, sekelas sama kamu 63 deh kayaknya dia atau 62 ya, 63 deh kayaknya. Iya. Alif Praca Rahmat. Betul. Oh ini bukti aku kenal nih. Maksudnya sering berinteraksi nih sama Alif Praca. Maksudnya tuh rumah Bukit Mopo kan. Belakangnya Makfira, belakang-belakangan. Betul. Bapaknya namanya Rahmat tuh. Iya, kita ya iya karena misalkan aku biasanya anak drum band masih tahu lah gitu kan. Iya paling lewat drum band aja sih yang aku tahu. Sama harusnya sih kalau kelas 6, biasanya aku yang ingat emang anaknya kelas 6 doang sih. Karena kita nggak sekelas, jadi aku juga nggak begitu ingat. Tapi kamu tuh terkesan karena kamu ranking 1 terus kan? Iya dulu sih kayaknya. Iya kan, dulu lagi. Sekarang biasa aja. Iya, terus juga ini yang aku ingat, kacamata kamu tebel banget. Oh iya dari dulu emang. Padahal tuh SD, iya makanya. Aku tuh pakai kacamata dari TK. Kenapa kok bisa? Serius. Kalau kata dokternya sih, itu faktor keturunannya gede. Oh, oke. Dan waktu SD dan SMP itu emang cepat banget nambahnya. Tapi begitu aku udah nggak pernah naik lagi sejak SMA sih. SMA sampai sekarang nggak pernah naik lagi. Tapi ya gitu, mentoknya di 10 sama 12. Iya, mantap sih. Nah, terus ada lagi nih yang aku ingat. Kamu tuh, itu aku juga lupa nih kapan aku bisa tahu info ini tuh nggak tahu kenapa. Jadi kamu tuh kenapa selalu mau jadi ranking 1, karena kalau misalnya ranking 1 kamu dibeliin buku Harry Potter, ya kan? Atau? Aku nggak tahu iya apa enggak, yang pasti dibeliin buku iya. Tapi aku nggak inget dijanjiin. Biasanya aku nggak terlalu interest sama janji-janji sih. Maksudnya kayak puasa gitu, kalau pol kasih duit aku.
Tapi kalau dibeliin buku emang iya, aku sering dibeliin buku sih. Itu sih yang aku makanya kayak, oh ya ampun dia mau ranking 1, saya mau bela-belain ranking 1 cuma gara-gara dapat buku gitu kan, itu kayak keren sih. Ya buku nggak cuma sih sebenarnya, untuk di sekolah kan berarti wow banget kan. Nggak, tapi aku emang menurutku aku kompetitif sih, jadi ya gitu. Kalau yang hal yang interest gitu, aku punya interest ya udah. Okay. Terus sama yang Lala ingat itu, kalau Lala nomor HP kamu nggak pernah berubah nih dari dulu. Iya. Ini Sampai bisa sekarang ya. berbahaya, nanti banyak penipuan. Iya. Kalau mau iya. Iya. Oke. Aku menganggap ini info sensitif, ntar masuk YouTube nomor HP gitu kan. Oh gitu. iya, seserah sih mau aku cut juga boleh. Apa? Kalau mau aku cut juga boleh. Ini by the way agak berisik gak di aku atau biasa aja? Emang ada apa? Oh enggak, ini Lala juga lagi nelpon orang, coba dia berisik banget, aku takut kedengeran. Ini Enggak ya? beneran dulu gak sih? Aku kayaknya sekarang gak bisa bedain. Ntar deh aku off record, aku Serius nih, kalau misalkan kasih ini unjuk Lala. tiba-tiba kamu gantian ya, switch itu melala terus akunya dulu, aku Enggak kok, beda iya banget. Kita beda kok sekarang, beda banget. Tapi dulu juga beda. Ya udah. Nggak, maksudnya menurutku ya, biasanya cewek tuh kalau pakai kerudung tuh tingkat kemiripannya itu naik berkali-kali lipat. Oke. Oh, Coba ya cari aja iya. kenalanmu yang cewek-cewek tadinya nggak pakai kerudung terus pakai kerudung, rasanya kayak orang lain gitu. Atau mirip siapa? Pokoknya masalahnya apa orang. Itu parah sih. Kereta lagi. Itu parah sih. Udah so kenal gitu kan, kok dia nggak nampin ya, terus terus baru akhirnya nanya, ini ya, oh bukan kok, ya maaf maaf saya kira ini udah apa duluan gitu kan, gaya banget kenal tahu lagi. Aduh, ya. Terus, iya maksudnya tadi aku mau nanya itu juga, aku kan ngeliat kamu sekarang kan berbeda ya dari SD gitu kan, ya Kamu bagi kena aku sih. gondrong kali. Terus kurusan. Dari gondrong kurus. Atau emang Waktu kamu segitu nggak sih? Waktu kuliah iya, sekarang karena di rumah aja. Sudah banyak keluarga di rumah, aduh perutnya mulai maju. Ya. Alhamdulillah. Belum jadi bapak perutnya udah mulai maju. Aduh. Ya. Ini apa tuh tadi? Aku kalau misalnya pertanyaan kayak pengennya langsung ditanya biar nggak lupa. Oh iya, yang tadi kamu nyebutin, kamu kenapa lahir di Bandung? Sama dong. Oh iya? Iya, kamu 97 kan? Kamu pindah ke Depoknya apa 9 berapa? 6 bulan. Oh, aku kayaknya kalau nggak salah aku sekitar setahun sih. Wah, Karena ibuku cuman mau kelahiran deket orang tuanya aja. Oh, kalau aku Terus aku waktu ada di Brunei nih, kelahiranku Brunei namanya. Oh ya? Ya, Apa itu? Kenapa? Brunei? Harusnya aku kelahiran Brunei. Kenapa? Ya karena emang di situ, pas hamil juga di situ orang tuaku. I see. Ya, cuman kan anak pertama, ibuku akhirnya ya pulang. Di Bandung tuh ada orang tuanya, ada ibu, ada nenek. Tuh pulang dah. Udah nggak balik ke sana. Bapak juga sebenarnya waktu kecil kan bolak-balik Jakarta Bandung karena kerjanya Jakarta. Nggak kuat. Bolak-balik mulu. Diboyong ke Jakarta deh. Depok. Depok ya. Bandung sebelah mana lahirnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu Bandung mana? Tahu? Kayaknya di rumah sakitnya tuh, aduh lupa lagi, bukan Atma Sadikin. Aku nggak tahu, pokoknya setiap ke Bandung selalu ditunjukin, selalu dikasih tahu nih rumah sakit yang waktu aku lahir gitu. Sampai sekarang aku masih nggak hafal-hafal. Aku juga, tapi lupa namanya. Aduh, tiba-tiba lupa. Ya sering lah pokoknya. Oh, I see. Oke, itu sih dari aku. Ya, sayang banget literally ya kita berarti nggak ada kenangan sama sekali. Ya udah, kan tinggal dibikin aja. Tinggal dibikin. Iya juga. Emang kayak kita nggak tiba-tiba bakal putus hubungan gitu di kemudian hari kan. Ya enggak sih. Kamu di Jerman terus aja, jadi
kalau jalan-jalan tuh aku ada alasan gitu. Siap, ditunggu berarti insya Allah. Biar kesannya tuh nggak foya-foya gitu ya. Oh. Luar negeri silaturahmi. Iya, jenguk Alif, jenguk Lolala. Iya, banyak. Di teman yang lain juga mulai menyebar ke mancanegara kan, ada di mana-mana. Jadi bisa ada alasan. Jalan mulu enggak, silaturahmi. Iya, niatnya bagus ya, benar-benar. Ya. Masya Allah. Oke, nggak ada berarti itu the last question. Apa harapan ya? Ini satu arah doang. Maksudnya aku doang. Bisa nanya sih, tapi ya maksudnya kalau misalkan nanyanya agak panjang, biasanya aku bakal minta di off record. Oh, oke. Okay. Kamu nanya banyak? Mau nanya? Kalau nanya secara general, it's okay. Yaudah nanti aja. Maksudnya, ya mau ngobrol-ngobrol aja. Oh iya ya, itu sih pasti sih insya Allah. Oke. Kekurangan interaksi sosial nih pandemi. Iya sama, makanya aku buat ini. Ketemunya bagus deh, ide yang bagus deh. Ketemunya ya itu aja gitu kan. Terus yang seperti yang kamu tahu, aku no media sosial, bukan nggak ada media sosial sebenarnya. Yang media sosial itu bukan untuk bersosialisasi. Jadi ya gitu deh. Since when sih? Dari kapan? Kenapa? Dari dulu. Apaan? Sosial media nggak ada? Aku tuh sebenarnya ada, tapi bukan buat sosialisasi. Jadi itu emang buat follow interest. Oh, oke. Ya, jadi udah apa ya, emang didesain buat nanti timeline-nya yang keluar ya soal yang interest gitu. Karena biar nggak campur yang lain-lain aja. Oh, biar nggak adiktif gitu. Enggak juga sih, emang buat ya cari informasi, karena terutama kayak misalnya sekarang tuh Twitter cepet banget ke infonya gitu, entah dari officialnya ya, atau enggak misalnya ada orang khusus gitu ya, misalnya kalau fandom gitu, ntar pasti ada orang yang berdedikasi khusus, dia sudah mengcompile semua informasi, sudah memverifikasi semuanya. Nah, dia tinggal ikutin aja nih orang-orang kayak gini nih. Infonya udah dapat dari berbagai macam, udah dikompil sama dia, pasti benar, bukan hoax ya, verifikasi, enak aja gitu. Kayaknya harus bikin teman buat, kalau yang lain tuh tiba-tiba ngomongin teman gitu ya, yang lain kabarnya dari mana dari Insta ya. Dari mana, dari ini ya. Tapi karena sayang aja masa bikin cuma buat sekedar keep in touch. Iya, kita aja, aku baru nge-reach out Trisekolah itu lewat ini kan, LinkedIn. Kalau kamu ada nomormu sebelum HP-ku kejebur buat. Iya, aku sama sekali. Aku selalu update nomormu. Maksudnya nomor di mana? Oh, di grup PB deh kayaknya. Grup PB iya, tapi aku waktu itu udah leave juga sih. Aku anaknya gitu sih. Leave nggak jelas. Tapi nyesal juga sih pas udah leave. Aku ada terakhir nomor yang aku tahu ada yang nomor yang plus Jerman. 66. Oh, Jerman. Ya, nggak tahu udah ganti apa enggak. Tapi waktu itu sih ada. Kayak aku kalau nomor Jerman sih dari awal aku datang masih sama sih sama sekarang. Ya itu berarti harusnya sama. Cuman ya gitu, aku banyak kontak dia nggak serbat, lupa di backup kan. Iya. Bisa-bisanya jebur buat HP, aduh. I see. Oke deh. Sip. Ya ini coming to the last question. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Harapan dan rencana ya. Kamu bukan tipe-tipe yang satu. Ya short term plan juga nggak apa-apa. Oh, kalau satu mah ada jelas ini sih opportunity dalam hal dunia kerja ya. Ya. Jadi sekarang kan finance control. Menarik sih menurutku kerjaannya. Tapi menurutku aku udah cukup lah belajar di sini gitu. Kalaupun tetap mau finance control lagi, kalau bisa ya yang menghandle yang lebih besar, karena di sini kan nggak terlalu banyak. Dalam skala itu perusahaannya nggak terlalu besar lah gitu, atau enggak ya emang beneran cari yang ke bidang lain. Gitu, karena gimana ya, menurutku kerjaan tuh banyak banget yang menarik. Iya. Gitu. Tapi kayaknya kita nggak punya waktu buat nyobain semuanya, baru milih salah satu. Oh.
maksudnya kayak oh ini menarik banget nih, kayaknya bisa nih aku kerjain. Pengen coba ini, coba itu, segala macem lah. Semuanya yang menarik itu yang aku pengen cobain. Tapi kan kayaknya nggak bisa gitu, ya udahlah. Yang sedapatnya aja nanti gimana, jadi sambil mencari opportunity juga untuk masuk balik ke dunia itu ya. Tengah kelautan biasanya lulusan jadi di oil and gas dunianya. Ya, mungkin balik situ. Sekarang kan aku di telekomunikasi. Gitu, teman kayak gitu. Sama sehat selalu. Amin alamin, ya benar. Makin berasa makin penting ya sehat ya. Iya, masa kayak sekarang. Masa kayak sekarang ya gitu. Sehat aja. Sama lagi soal pandemi juga pick up berbagai macam hal sih. Misalnya jadi tahu dunia motor bekas. Jadi tahu soal perkreditan rumah, investasi emas ya gitu-gitu. Jadi kayaknya kalau nggak diem di rumah aja ngobrol sama bapak gitu, nggak tahu hal kayak gitu. Asik juga gitu ternyata. Yang nggak kalau cuma sekedar kerja aja gitu. Siap. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Kenapa? Kamu tuh ada episode yang kamu jelasin kabar rebu nggak sih? Enggak, belum ada. Kayak di episode siapa ya? Fikri apa? Aku lupa di episode siapa. Tapi itu benar secara ringkas doang sih. Hah? Fikri Karim. PB kan deh? PB. Ya aku dulu dekat sama dia kelas 6-4 kan. Itu tuh udah nikah kan? Sudah. Udah betul, udah Fikri yang gitu. Mau wawancara tuh. Udah Fikri. Berarti siapa? Dani. Dari Rizkyawan belum. Aku baru ngubungin katanya dia nanti dikabarin lagi kalau misalkan udah ada itu. Oh gila. Iya, sibuk menampai keluarga. Betul sekali. Siapa lagi? Danar nggak kenal Danar ya? Enggak, aku nggak kenal. Tapi aku kenal sama kakaknya. Aku udah kontak sih kakaknya, Kak Danang. Iya, makanya aku. PB. Dia beliau juga kalau nggak salah drum band Kak Danang, makanya aku tahu aja sih. Danang drum band. Seingat aku, jangan jadi yang apa sih konstruktor ya kalau misalnya apa sih kayak dirijennya gitu. Itu sih. Keluarga aneh tuh. Ini mau nyicipin semuanya deh. Jadi dikirim ke PB, dikirim ke Tugip kan. Oh gitu, nggak tahu, aku nggak inget. Iya, dan itu Tugip. Iya. By the way, komparasi kali orang tuanya gitu. Bukan mana. I see. By the way, ini aku mau tutup dulu boleh? Iya, tutup aja. Oke, bingung kayak Rizko banyak banget tanya gitu kan. Apa tuh tadi? Oh ya. Ngomong suka ngalor ngidul emang, jadi sorry ya. It's okay, maksudnya nggak apa-apa sih. Apa tuh tadi? Aneh soalnya. Kenapa emang? Soalnya kayak satu arah doang, aneh banget aku ngobrolin. Iya sih, paham. Next time sih, karena kalau ini aku kayak mau berfokus ke tamuku dulu gitu loh. Iya. Enggak, ini cuma kan karena tadi uncut no briefing ya. Aku juga tadi belum research gitu, lupa tadi. Ingat-ingat udah mau deket jam 10, harus tadi research dulu nih video-videonya. Betul, harus research dulu tuh. Karena informasi adalah senjata. Betul dari pasti ada bahan obrolan nih. Betul banget. Siapa aja sih? Siapa aja? Off record deh, aku tutup dulu ya. Oh iya. Ya udah, siap. Oke, gergetan gitu. Oke, ya. Semoga kedepannya kita bisa stay in contact. Semoga ketemu insya Allah di Jerman ataupun di negara manapun. Amin. Jangan Indonesia tapi. Oke, siap, benar-benar di luar insya Allah. Amin. Depok lagi nanti. Iya benar-benar. Terus juga ini stay safe sama healthy di sana. Yuk. Mohon maaf lahir batin dari Lala. Ya. Oke deh, aku pamit. Assalamualaikum. Selamat.